Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2020 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan nomor peserta PPG 201500377941 dengan nomor ujian 2020302777. Baik, di sini akan saya sampaikan bahwasanya saya akan melaksanakan uji kinerja PPG mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Singgingi Hilir kelas 10 pada tanggal 23 November tahun 2020 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon Ketua Kelas Ibnu untuk menyiapkan pada pagi hari ini. Silakan Ibnu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelly sakit Pak, nama Fajri Alfa. Oh iya. Baik, karena kita sudah memasuki pertemuan yang keempat pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon izin ya, saya mau melepas masker saya terlebih dahulu, tapi dimohon kepada siswa dan siswi jangan ada yang melepas maskernya karena dalam keadaan kita yang masih dalam kondisi pandemi. Boleh ya, saya lepas dulu maskernya ya, tapi jangan dilepas yang punya peserta didik ya. Ya. Baik, untuk kesempatan pada kali hari ini bahwasanya kita sudah memasuki pelajaran yang keempat mengenai tentang partisipasi warga negara dalam politik di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk kepada pembelajaran hari ini, terlebih dahulu sedikit untuk kita mengingat pembelajaran kita minggu yang sudah lewat. Kira-kira siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang sudah lewat kemarin atau minggu kemarin? Saya Pak. Oke, silakan Saripah. Pembelajaran pada minggu lalu itu adalah suprastruktur dan infrastruktur. Baik, terima kasih Saripah sudah mengingat pembelajarannya. Kira-kira suprastruktur itu apa, Ipa? Suprastruktur itu adalah mesin politik resmi yang ada di negara Indonesia dan penggerak politik yang bersifat formal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Saripah dulu. Oke, untuk yang kedua, kalau tadi sudah dibahas mengenai tentang supra dan infrastruktur, kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat lagi yang kedua? Saya Pak. Oke, baik, Zain, silakan. Apa yang kedua tadi setelah disampaikan oleh Saripah ini? Yang pertama adalah supra dan infrastruktur, yang kedua apa? Lembaga-lembaga negara Pak. Salah Oke. satunya adalah lembaga MPR. Oke, sip. Terima kasih. Zain, tepuk tangan lagi buat saya dulu. Betul. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saripah Aini dan Zain yang sudah masih mengingat pelajaran kita yang telah lewat. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang partisipasi warga negara Indonesia dalam sistem politik. Kemudian boleh saya bertanya satu pertanyaan untuk pengingat? Oke, pertanyaan saya satu. Siapa yang masih ingat mengenai tentang pengertian good government? Saya Pak. Pengertian dari good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangun yang solid dan sangat bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sebelum kita
kita belajar, kita mesti harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita sesuai target permintaan dari kurikulum kita. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tentang bab 3, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya nanti kita di kelas 10 ini, ya. Pokok materi kita pada hari ini adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Ya. Kemudian adapun kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar kita hari ini salah satunya adalah menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikatornya, ya, ini dia indikator. Kemarin kita sudah mengidentifikasi infrastruktur, kemudian kita juga kemarin sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga negara, dan kita juga kemarin sudah menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik. Dan hari ini adalah menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Kemudian tujuan, nah ini dia yang sangat penting sekali. Tujuan kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, ya, diharapkan, nah ini dia, diharapkan kepada siapa? Kepada peserta didik untuk dapat menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nah ini dia, ini tujuan utamanya. Terus kemudian mencerminkan sikap spiritual. Saya yakin sikap spiritual Anda sudah terbentuk dari rumah karena kita sudah mempunyai keyakinan kita masing-masing. Beribadahlah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian sikap disiplin. Alhamdulillah siswa dan siswi sekarang sudah disiplin, ya, sudah masuk sesuai tepat waktunya. Alhamdulillah juga sudah terlaksana. Terus kemudian bertanggung jawab. Siswa dan siswi mesti harus bertanggung jawab. Oke, berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar dengan diskusi, terus kemudian kita akan melakukan bertanya jawab. Siap untuk berdiskusi untuk hari ini? Ya. Bisa kan? Bisa. Sampaikan aspirasinya dengan sebaik mungkin karena sesuai dengan menganalisis partisipasi, salah satunya adalah kita mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita sudah mempunyai pendapat pada saat diskusi, sampaikan supaya nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Baik, untuk kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, salah satunya adalah mengenai tentang partisipasi. Sebelum kita masuk ke dalam partisipasi, kira-kira apa sih yang kalian ingat mengenai tentang partisipasi? Kalau salah satu contohnya mungkin pemilihan umum. Ada yang pernah mencoblos terlebih dahulu di sini atau memilih? Belum. Masa memilih pacar belum pernah? Ya, masa memilih pacar belum pernah? Alhamdulillah sudah pernah. Oke, itu sama halnya dengan kaitannya kita berpartisipasi, ya, sama halnya berpartisipasi. Setelah nanti kita membentuk kelompok, terus kemudian kita membahas mengenai tentang partisipasi. Salah satunya adalah tadi hal yang paling kecil adalah memilih pacar kita dan merupakan partisipasi, karena kita harus memberikan pilihan. Oke. Lanjut, hari ini kita akan membahas partisipasi. Diharapkan kepada peserta didik, mohon tolong perhatikan dulu video yang akan saya tampilkan kepada Anda semuanya. Ya, perhatikan dengan sebaik mungkin ya. Oke, siap. Oke, baik, silakan perhatikan dengan seksama video kita hari ini. Sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara, langsung umumkan masalah siang, masa depan kanan di tangan kita.
Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila lambang dasar negara kita, bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi membangun Indonesia Raya. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih. Oke, baik, terima kasih video tadi yang sudah saya tampilkan. Simpel pertanyaan saya, nggak perlu banyak-banyak, ya, simpel sekali. Kalau kita sudah tadi memperhatikan dengan baik hasil videonya, coba pertanyaan saya cuma satu, apa yang Anda pikirkan? Fanur, Pemilu, Pak. pemilu, oke sih, Bani, Pemilihan ketua OSIS, Pak. Rika, Pemilihan RT, Pak. Saripah. Pemilihan ketua kelas, Pak. Nah, yang sebelah sana kira-kira ya siapa? Mutiara. Pemilihan kepala desa, Pak. Pemilihan kepala desa. Oke, terima kasih. Bisa kita perhatikan bahwasanya adanya pemilu, ya, di situ ada surat suara yang saya tampilkan kepada Anda. Berarti partisipasi politik salah satunya dicontohkan dengan pemilihan umum. Ya, dipastikan bahwasanya kalau kita berpartisipasi mesti mengikuti pemilihan umum. Pesan yang disampaikan oleh video tadi, ingat kita tidak boleh golput. Karena kalau golput kita tidak memiliki hak suara. Jadi pilihan kita nanti tidak ada. Karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan partisipasi kita kepada negara dengan cara memilih pemimpin. Salah satunya baik itu presiden, kepala daerah, seterdah-terdahnya adalah ketua kelas. Kenapa? Untuk menentukan pilihan kita, menentukan masa depan dari kehidupan kita karena adanya seorang pemimpin. Baik, untuk lebih jelasnya mohon perhatikan, mungkin Anda juga sudah membaca di rumah, yang sudah membuka-buka buku atau yang sudah belajar di rumah mengenai tentang partisipasi ataupun yang sudah membaca internet tadi malam untuk mempersiapkan pagi hari ini. Sedikit saya akan gambarkan dan sedikit akan saya jelaskan mengenai tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, salah satunya adalah yang pertama, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Ya, apa itu? Nah, ini salah satunya tadi pemilihan umum. Nah, pemilihan umum. Kemudian apa sih yang disebut dengan partisipasi politik? Tolong dibaca. Si Galih, silakan. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan.
Baik, terima kasih Galih. Bagus sekali bahwasanya partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif. Jadi yang disebut dengan partisipasi negara adalah baik itu sendiri maupun kolektif tadi. Yang sendiri bagaimana menyampaikan aspirasi dengan cara memilih presiden, memilih ketua kelas, itu adalah yang bersifat pribadi. Yang bersifat kolektif bagaimana? Benar, sering kita lihat di jalan raya itu secara bersama-sama mereka bersama-sama menyampaikan aspirasinya, itu yang disebut dengan cara kolektif. Ataupun dipilih melalui pemilihan presiden yang pada saat Orde Lama dipilih langsung oleh MPR secara kolektif, diwakilkan oleh MPR. Kemudian selanjutnya, ya, partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai, norma, dan yang berlaku. Ya, kemudian contohnya apa saja? Nah, salah satu contohnya di lingkungan sekolah. Ternyata di lingkungan sekolah itu ada partisipasi politik. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Di masyarakat ini banyak sekali yang berkaitan mengenai tentang partisipasi. Kemudian yang ketiga ada di lingkungan negara. Ya, ada di lingkungan negara. Partisipasi politik paling banyak ada di lingkungan negara. Baik, kita bahas satu-satu. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah bisa kita contohkan dalam contoh pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang kedua, pemilihan mengenai tentang apalagi di sekolah? Ketua kelas. Terus kemudian ada apa lagi? Pemilihan ketua organisasi. Pemilihan ketua organisasi. Benar sekali Fajri. Ya, salah satunya adalah contoh paling utama adalah pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, kemudian pemilihan pramuka, kemudian pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga OSIS. Itu juga bisa dilakukan secara demokrasi atau dengan cara berpartisipasi, karena intinya kita menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, setelah di lingkungan sekolah, ada di lingkungan masyarakat. Ayo, kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh terlebih dahulu? Berangkat dari pemilihan OSIS tadi di sekolah, kira-kira kalau di masyarakat itu apa contohnya? Pemilihan ketua RW. Ketua RW, terus? Terus? Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian lanjut kita, yang ketiga. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada di lingkungan negara. Tadi banyak sekali sesuai dengan tadi video yang sudah saya tampilkan kepada Anda semuanya, bahwasanya adanya pemilihan presiden. Terus apa lagi? Ya, kalau dalam lingkungan negara? Bupati, gubernur, ya banyak sekali. Nah, ini salah satunya adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, memilih kepala daerah secara langsung atau pilkada yang akan kita laksanakan besok tanggal 9 Desember. Ada yang sudah memilih? Belum. Berarti kita belum waktunya, menunggu umur 17 tahun baru kita mendapatkan hak pilih untuk memilih kepala daerah. Kemudian yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun. Nah, jadi demokrasi itu juga merupakan demonstrasi merupakan bentuk partisipasi. Apa yang menandai bahwasanya demonstrasi itu adalah merupakan bentuk partisipasi? Menyampaikan aspirasi. Oke, terima kasih dari penyampaian materi yang sudah saya berikan hari ini, walaupun hanya cuma sekilas karena tugas kita nanti adalah mengidentifikasi, makanya tidak saya rincikan secara rinci. Mungkin dari yang sudah saya presentasikan atau yang sudah saya jelaskan, ada yang mau bertanya kepada siswa-siswi sekalian sebelum kita melanjutkan kepada step selanjutnya? Ada yang mau bertanya untuk materi kita hari ini? Oke, silakan Gali. Apa yang dimaksud dengan fortifikasi negara dalam sistem politik Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kira-kira ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Gali? Siapa? Oke, Intan. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain
yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Oke, terima kasih jawaban yang bagus untuk Intan. Pertanyaan yang diberikan oleh Galih tadi alhamdulillah sudah dijawab bagus sekali oleh Intan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ciri dari apakah partisipasi warga negara dalam sistem politik RI tersebut? Dari Sahreni tadi pertanyaan kedua, kira-kira ada yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum nanti dijabarkan oleh yang lain? Silakan. Saya Pak, Oh ya, silakan. Pak Nur. terdiri dari pemilu, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua RT, pemilihan bupati. Sedangkan pemilu itu adalah proses menentukan pilihan yang terbaik buat kita, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, satu kesempatan lagi untuk satu orang bertanya untuk materi saya hari ini. Siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan Ica. Seperti apakah partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia tersebut? Oke, seperti apakah partisipasi warga negara? Siapa yang mau menjawab? Yang terakhir. Seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan kita hari ini sudah ada 3 pertanyaan dan alhamdulillah sudah banyak yang memahami. Kegiatan kita selanjutnya adalah bekerja kelompok, ya. Dan sambil mengidentifikasi, silakan Anda buka di halaman 90, ya. Ada gambar partisipasi di situ. Silakan Anda perhatikan, identifikasi dengan sebaik mungkin. Silakan untuk membentuk kelompok, 3 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan sambil menyimak, sambil melihat gambar yang sudah ada dalam buku, sambil membuat kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Identifikasi dengan sebaik mungkin sesuai dengan gambar yang ada di buku paket Anda. Silahkan susun pertanyaan dengan sebanyak mungkin untuk kita diskusikan bersama. Minimal 1 orang ada 2 pertanyaan nanti ya. Silahkan didiskusikan atau identifikasi dengan sebaik mungkin. Silakan. Sambil mengidentifikasi, tolong diisi dengan sebaik mungkin. Pertanyaannya silahkan ditulis, identifikasi, gambar yang ada di buku, terus kemudian ada gambar di lembar kerja kita ya. Oke, silakan. Setelah nanti kita mendapatkan pertanyaan yang banyak, pertanyaan ini nanti akan kita tulis dan akan kita saling pertanyakan kepada kelompok yang lain terlebih dahulu ya. Silakan ditulis dengan sebaik mungkin pertanyaannya, nanti akan kita diskusikan bersama. Kalau di desa untuk contohnya masyarakat itu kan kalau KPK nanti contohnya disahkan sama kalau contohnya presiden itu disahkan sama MPR atau sama lembaga-lembaga negara yang ada. Kalau gubernur disahkan oleh masyarakat. kalau kita mau memilih presiden atau lembaga-lembaga negara yang itu kita ada persiapan untuk komisi pemilihan umumnya. Betul. Lalu penyetoran surat suara ke daerah-daerah. Ya, kalau untuk gubernur sendiri itu Pak, kita harus mempersiapkan apa saja dan setelah itu disahkan oleh siapa. Oke, baik. Terima kasih Sela. Untuk surat suara nanti akan disiapkan oleh KPU provinsi dan kemudian nanti akan didistribusikan kepada ke seluruh TPS yang ada di daerah pemilihan. Kemudian hasil dari pemilihan gubernur tadi akan disahkan oleh KPU provinsi. Kemudian Baiklah, kita masuk ke lingkungan negara. Partisipasi lingkungan
negara itu seperti kita pemilihan gubernur kan. Nah, dalam pemilihan ini kita pemilihan legislatif ini ada mau ditanyakan dulu nggak seperti apa maksudnya biar kita lebih enak diskusi. Tahu pemilihan ini sama kayak pemilihan di sekolah sama di masyarakat kan? Sama karena pada awal pemilihan di sekolah dan di masyarakat ini kita ambil dari pemilihan negara dulu kan. Pemilihan negara itu kan pemilihan yang paling umum, jadi pilihan masyarakat dan pemilihan di sekolah juga harus mengikuti dengan pemilihan di negara. Pasti menyalurkan hak suaranya. Nah, pada saat pemilihan di negara ini seperti pemilihan presiden, apa pemberian atau pengisian identitas diri coklit itu kayak memang sangat berpengaruh besar karena apabila nama kita tidak terdaftar di coklit, kita mungkin tidak bisa menyalurkan hak suaranya seperti itu. Ada nggak sih Kak di pemilihan umum itu kandidatnya cuma satu? Ada, pernah ada di tahun fenomena ini tahun 2018 di provinsi Makassar. Dia itu kandidatnya cuma satu, jadi dia negara itu penting karena Oke, baik. Dari yang sudah diidentifikasi dari pokok-pokok permasalahan yang udah dari buku kalian semuanya, bahwasanya kalau yang sudah selesai boleh langsung dipresentasikan. Silakan kelompok mana dulu yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Jri. Baiklah, saya akan berpresentasi tentang partisipasi di lingkungan negara. Contoh partisipasi dalam lingkungan negara itu pada saat kita pemilihan umum untuk memilih calon presiden Republik Indonesia ini. Adapun untuk bisa memilih atau menyalurkan hak suara kita itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus berkeluarga negara di Indonesia. Yang kedua, partisipasi dalam lingkungan negara ini adalah dalam pemilihan presiden ini masuk dalam partisipasi dalam lingkungan negara. Oke, terima kasih untuk kelompok Fajri yang sudah melakukan presentasinya. Ada yang bertanya mungkin dari kelompok yang lain dari presentasi kelompok Fajri? Saya Pak. Oke, silakan kelompok Ica. Apakah pemberian identitas diri peserta pada saat coklit pemilu sangat berpengaruh besar bagi para peserta untuk berpartisipasi? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Ica tadi, silakan saya kembalikan lagi kepada kelompok Galih. Silakan, Fajri. Baiklah, terima kasih untuk Ica karena sudah bertanya kepada kelompok kami. Untuk menjawab, saya serahkan kepada Mutiara menjawab pertanyaan dari Ica tadi. Iya, karena jika peserta pemilu tidak mengisi identitas diri saat coklit secara lengkap, maka nama mereka tidak terdaftar sebagai peserta DPT. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu. Baiklah, saya menambahkan sedikit dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Mutiara tadi. Jawaban intinya adalah apabila kita sudah memenuhi syarat-syarat sebagai untuk pemilihan umum ini, maka kita harus sangat seperti detail untuk mengisi identitas diri pada saat coklit ini, karena apabila kita tidak detail dalam pengisian coklit ini, mungkin nama kita tidak terdaftar dan itu akan sia-sia saja, seperti hak suara kita itu terbuang sia-sia, tidak bisa memilih gitu, karena satu suara itu sangat berguna. Oke, terima kasih untuk kelompok Fajri yang sudah melakukan diskusi dengan baik di dalam kelompoknya, dan tadi juga sudah dipresentasikan dan sudah ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya Pak. Oke, silakan. Partisipasi yang ada di sekolah, contohnya seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan pemilihan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, paskibra. Selain itu, partisipasi lainnya adalah pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler lainnya. Oke, sip. Terima kasih. Dari pernyataan dari kelompok yang kedua tadi yang disampaikan oleh Rika, apakah ada yang menanggapi atau yang mau bertanya dari kelompok yang lainnya? Ya. Oke, silakan dari kelompok Kerasela. Bagaimana partisipasi yang dilakukan untuk memilih ketua organisasi?
Baik, bagaimana cara untuk memilih organisasi, ketua organisasi? Baik, silakan kelompok Ica untuk menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Gracella, yaitu dengan diadakannya pemungutan suara. Baik, terima kasih untuk jawabannya Sarifah dari kelompok Ica. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kembali pembelajaran yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir, kelompok yang ketiga. Silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, diskusi kelompok kami. Di lingkungan masyarakat itu juga terjadi pemilihan umum dan juga ada demonstrasi juga di lingkungan masyarakat. Jadi pemilu di lingkungan masyarakat sendiri adalah salah satu cara masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam sistem politik Republik Indonesia dengan memanfaatkan hak suara yang diperoleh dengan beberapa syarat yang berlaku di Indonesia dengan landasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 354 yang mengatur tentang bentuk cara berpartisipasi masyarakat atau warga desa dengan bagian otonom daerah diperjelas dan dipertegas. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Gracella. Tadi sudah dibahas mengenai tentang warga negara ya. Kemudian untuk kelompok yang lain bagaimana? Masih ada yang mau menanggapi untuk kelompok Gracella? Silakan. Oh ya, Jennifer. Silakan Jennifer. Saya akan bertanya ke kelompok Gracella. Contoh-contoh organisasi di lingkungan masyarakat apa aja? Contoh partisipasi di lingkungan masyarakat itu apa saja? Silakan, saya mau menanggapi dari kelompok Gracella. Silakan. Oke, silakan itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jun Rival. Contoh-contoh organisasinya adalah Karang Taruna, Babinsa, Koperasi Lembaga Masyarakat Desa. Sekian. Oke, terima kasih. Bagaimana Jun Rival? Alhamdulillah sudah puas ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, untuk siswa-siswi sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan presentasi dengan sebaik mungkin. Dari setiap kelompok-kelompoknya juga sudah melakukan presentasi dan sudah melakukan identifikasi dengan sebaik mungkin dari setiap permasalahan-permasalahan ataupun materi kita dalam hal partisipasi warga negara. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, untuk kesimpulan kira-kira dari ketiga materi atau dari ketiga kelompok yang sudah saya bagi hari ini, siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk kegiatan hari ini? Siapa? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Pak Jeri. Baiklah, dari pembelajaran hari ini yang kesimpulan yang dapat saya ambil adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik ini masuk ke dalam tanggung jawab atau kewajiban warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki hak suaranya, baik dalam lingkungan negara, masyarakat, atau sekolah, berdasarkan keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain dengan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan atau keuntungannya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jeri untuk kesimpulan hari ini. Atau ada lagi siswa-siswi yang lain mau menambahkan dari kelompok Ica atau kelompok Gracella yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, Sela, silakan. Kesimpulannya adalah pemilu adalah salah satu cara masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam sistem politik RI dengan memanfaatkan hak suara yang diperoleh dengan beberapa syarat yang berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, sedikit saya memberikan penguatan untuk kegiatan hari ini tadi yang sudah disimpulkan oleh Ananda Fajri dan Gracella. Bahwasanya partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Untuk mengetahui seberapa kemampuan kita dalam pembelajaran hari ini, silahkan Anda nanti kerjakan lembar kerja yang sudah saya sediakan kepada Anda semuanya dalam waktu nanti yang sudah kita tentukan. Ya, silahkan nanti dikerjakan untuk mengukur kemampuan. Silahkan saya berikan waktu Anda 15 menit ke depan untuk mengerjakan evaluasi diri kita hari ini. Silakan.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok mengumpulkan, dan untuk perwakilan kelompoknya silakan kumpulkan ke depan. Silakan. Oke, kelompok ini. Terima kasih. Karena sudah selesai untuk evaluasi hari ini, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan masuk kepada bab 4 ya, dan juga mempersiapkan diri kita semuanya untuk melakukan ujian semester sebentar lagi. Untuk selanjutnya pesan sedikit kesehatan, bahwasanya kita masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa, karena tadi saya lagi menerangkan jadi tidak bisa saya pergunakan. Untuk di rumah tetap memakai masker, apapun yang terjadi kalau kita pergi tetap menggunakan masker. Itu pun kalau kita pergi dalam keadaan yang terpaksa. Baik. Untuk menutup kita pembelajaran kita pagi hari ini, sebelum saya menutupnya, kita refleksi bagaimana menurut Anda pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, terima kasih. Kalau seperti itu bisa kita ketemu di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas Ibnu untuk menyiapkan. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat.